Pada bulan Januari tahun 1959, 9 orang mahasiswa dan lulusan muda memulai sebuah perjalanan yang seharusnya berakhir dengan cerita biasa. Mereka adalah para pendaki berpengalaman, dipimpin oleh seorang mahasiswa teknik bernama Igor Dyatlov. Tujuan mereka sederhana, menaklukkan jalur pegunungan Ural dan kembali dengan catatan ekspedisi seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Cuaca dingin bukan hal baru bagi mereka. Salju tebal, angin kencang, semua sudah diperhitungkan. Mereka tertawa, mereka bercanda, mereka menulis catatan perjalanan, dan mengambil foto sepanjang perjalanan mereka. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada firasat buruk yang tercatat di buku harian mereka. Namun tanpa mereka ketahui, ini adalah hari-hari terakhir di mana segalanya masih terasa normal. Karena perjalanan ini tidak akan pernah mencapai akhirnya. Dan apa yang ditemukan kemudian akan membingungkan dunia selama puluhan tahun. Menjelang malam, cuaca mulai berubah. Angin bertiup lebih kencang dan suhu turun jauh di bawah 0 derajat. Kelompok Dyatlov memutuskan untuk berhenti lebih awal dari rencana. Mereka mendirikan tenda di lereng terbuka, bukan di hutan yang sebenarnya lebih aman. Keputusan itu terlihat aneh, namun tidak dianggap berbahaya oleh para pendaki berpengalaman ini. Mereka makan malam sederhana, menulis catatan, mengganti pakaian basah dengan yang lebih kering. Di luar, angin terus bergerak di atas salju, menghapus jejak langkah mereka sedikit demi sedikit. Di dalam tenda, 9 orang itu berbaring berdekatan, mencoba menghangatkan tubuh di tengah dinginnya malam Ural. Tidak ada tanda panik, tidak ada suara pertengkaran, tidak ada catatan terakhir yang menunjukkan ketakutan. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang cukup kuat untuk membuat mereka meninggalkan tenda mereka dalam keadaan yang tidak pernah bisa dijelaskan. Beberapa minggu kemudian, tim pencari menemukan tenda itu. Tenda tersebut masih berdiri, namun dalam kondisi yang tidak wajar. Bagian sisinya robek, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Sepatu, pakaian hangat, peralatan penting, semuanya tertinggal di dalam tenda. Tidak ada tanda perkelahian. Tidak ada jejak longsoran besar di sekitar lokasi. Yang ada hanyalah jejak kaki. Jejak itu mengarah menjauh dari tenda, menuruni lereng, menuju hutan terdekat. Beberapa jejak tampak tanpa sepatu. Sebagian hanya mengenakan kaos kaki. Di suhu yang bisa membunuh dalam hitungan menit. Tidak ada tanda mereka berlari. Jejak langkahnya tenang, teratur. Seolah mereka meninggalkan tenda secara sadar. Namun, tidak ada penjelasan mengapa 9 pendaki berpengalaman melakukan hal yang mustahil ini. Di tengah malam, di suhu ekstrim, tanpa perlindungan. Sejak saat itu, perjalanan ini berubah menjadi misteri. Jejak kaki itu mengarah ke tepi hutan. Di sana, tim pencari menemukan sesuatu yang langsung mengubah suasana. Di bawah sebuah pohon pinus besar, terdapat sisa-sisa api unggun kecil. Kayu-kayu telah hangus, namun tidak cukup untuk menghangatkan tubuh di suhu ekstrim malam itu. Tidak jauh dari api tersebut, 2 jasad ditemukan tergeletak di atas salju. Mereka hanya mengenakan pakaian dalam. Tidak ada jaket, tidak ada sepatu. Kulit mereka menunjukkan tanda paparan dingin yang ekstrim. Cabang-cabang pohon di atas mereka patah hingga beberapa meter dari tanah. Seolah seseorang sempat memanjat dengan panik. Tidak ada luka parah yang terlihat. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya satu kesimpulan sederhana. Mereka mencoba bertahan hidup.
namun gagal. Dan jika 2 orang ini mencapai hutan, maka 7 lainnya pasti melangkah lebih jauh. Kemana mereka pergi selanjutnya menjadi pertanyaan berikutnya yang harus dijawab. Tidak jauh dari hutan, di jalur yang mengarah kembali ke tenda, 3 jasad lainnya ditemukan. Mereka terbaring terpisah, seolah jatuh satu persatu saat mencoba mendaki lereng bersalju. Posisi tubuh mereka menghadap ke arah tenda. Satu mengenakan mantel tipis, yang lain membawa potongan pakaian yang bukan miliknya sendiri. Semua tanda menunjukkan bahwa mereka berusaha kembali. Namun jaraknya terlalu jauh, suhu terlalu rendah, dan tenaga mereka sudah terkuras habis. Tidak ada luka fatal, tidak ada tanda serangan. Yang membunuh mereka bukan sesuatu yang terlihat, melainkan dingin, kelelahan, dan waktu. Dengan penemuan ini, 5 dari 9 pendaki akhirnya ditemukan. 4 lainnya masih hilang, dan justru pada merekalah misteri terbesar akan terungkap. 4 pendaki terakhir baru ditemukan beberapa bulan kemudian. Saat salju mulai mencair, tubuh mereka terlihat di dasar sebuah jurang kecil, tertutup es dan ranting pohon. Lokasinya lebih dalam, lebih tersembunyi, seolah mereka mencoba mencari perlindungan terakhir. Berbeda dengan korban sebelumnya, luka pada tubuh mereka tidak lagi sederhana. Tulang rusuk patah, tengkorak retak, cedera parah di bagian dalam tubuh. Namun yang paling membingungkan, kulit mereka hampir tidak menunjukkan luka luar yang sepadan. Tidak ada bekas perkelahian, tidak ada tanda senjata. Salah satu dari mereka kehilangan bagian lidah dan jaringan lunak, bukan karena kekerasan, melainkan kemungkinan akibat alam setelah kematian. Dokter forensik menyimpulkan bahwa kekuatan yang menyebabkan cedera ini setara dengan benturan besar. Namun di tempat itu tidak ditemukan tanda longsoran atau kecelakaan besar apapun. Dengan penemuan 4 jasad ini, semua anggota kelompok Dyatlov syirnya ditemukan. Namun jawaban justru semakin jauh dari jangkauan. Penyelidikan resmi segera dilakukan oleh otoritas Soviet. Setiap barang diperiksa. Setiap catatan dibaca ulang. Setiap kemungkinan dipertimbangkan, setidaknya di atas kertas. Namun sejak awal, banyak informasi yang terasa dibatasi. Beberapa dokumen disegel. Sebagian hasil autopsi tidak dipublikasikan secara penuh. Dalam laporan akhirnya, penyelidik menyimpulkan bahwa para pendaki tewas akibat paparan dingin ekstrim. Tidak ada pihak ketiga. Tidak ada tindak kriminal. Tidak ada ancaman manusia. Penyebab kejadian ini disebut sebagai akibat dari sebuah kekuatan alam yang tidak dapat mereka lawan. Kalimat itu terdengar resmi, netral, dan sangat tidak memuaskan. Karena laporan tersebut tidak menjelaskan mengapa tenda dirobek dari dalam, mengapa mereka meninggalkan perlindungan, dan bagaimana cedera parah itu terjadi. Kasus ini kemudian ditutup. Namun bagi banyak orang, pertanyaan justru baru dimulai. Seiring waktu, berbagai teori mulai bermunculan. Salah satu yang paling sering dibahas adalah kemungkinan longsoran kecil. Bukan longsor besar, melainkan tekanan salju yang cukup untuk membuat mereka panik dan meninggalkan tenda. Teori lain berbicara tentang angin infrasonik, pola angin tertentu di pegunungan yang dapat memicu rasa cemas, disorientasi, dan kepanikan tanpa sebab yang jelas. Ada pula yang meyakini bahwa ini adalah kesalahan manusia, keputusan buruk, kelelahan ekstrim, dan rangkaian pilihan yang berakhir tragis. Namun setiap teori memiliki celahnya sendiri. Tidak ada bukti longsoran. Tidak ada catatan kepanikan. Dan para pendaki ini terkenal disiplin dan berpengalaman. Hingga hari ini, tidak satupun penjelasan mampu menjawab semua pertanyaan dalam satu gambaran utuh. Dan mungkin, itulah yang membuat kasus Dyatlov Pass tidak pernah benar-benar selesai. Puluhan tahun setelah kejadian itu, kasus Dyatlov kembali dibuka. Dengan teknologi modern,
Para peneliti mencoba melihat ulang apa yang terjadi di lereng pegunungan Ural tersebut. Data cuaca dianalisis ulang. Pola angin disimulasikan. Struktur salju dipelajari dengan pendekatan ilmiah yang tidak tersedia di tahun 1959. Beberapa kesimpulan baru muncul tentang tekanan salju tertunda, tentang kemungkinan runtuhan kecil yang tidak meninggalkan jejak besar. Namun meskipun penjelasan itu terlihat lebih masuk akal, tidak semua bagian misteri berhasil dijelaskan. Cedera parah, perilaku yang tidak biasa, keputusan yang tampak mustahil. Semua itu tetap ada di luar jangkauan satu teori tunggal. Penyelidikan modern mungkin membawa kita lebih dekat pada jawaban. Namun, jarak antara fakta dan kepastian masih tetap terbuka. Di lereng pegunungan ini, tidak ada tanda peringatan. Tidak ada monumen besar, hanya salju dan angin yang terus bergerak seperti biasa. Nama 9 pendaki itu tetap tercatat dalam sejarah. Bukan karena prestasi, melainkan karena pertanyaan yang mereka tinggalkan. Mereka adalah orang-orang muda, terlatih, berpengalaman, dan tidak seharusnya mati dengan cara seperti ini. Kasus Dyatlov Pass telah diteliti, dibahas, dan diperdebatkan selama lebih dari setengah abad. Teori akan terus berubah, penjelasan akan terus dicari. Namun, malam di Pegunungan Ural tetap menyimpan rahasianya sendiri. Dan mungkin, bukan jawabannya yang membuat kita terus kembali pada kisah ini, melainkan kesadaran bahwa ada peristiwa di dunia ini yang tidak pernah sepenuhnya ingin dipahami.